bawakan di hadapan para bapak dan ibu semua adalah menjadi muslim pembelajar. Ini sebenarnya copy paste, tapi diganti sedikit dari judul buku Menjadi Manusia Pembelajar. Bapak Ibu kalau dulu membaca buku Andreas Hareva atau siapa ya. Tapi sebelum masuk ke sana, mari kita niatkan dulu ngaji kita pagi ini sebagai ikhtiar kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri melalui jalan ilmu. Kenapa melalui jalan ilmu? Karena seperti dikatakan para ahli, kalau kondisi kita kan beda-beda ya, ada yang kaya, ada yang tidak, ada yang menjabat, ada yang tidak, ada yang punya semangat giroh agama yang tinggi, ada yang mungkin saya pernah baca ada buku Islam santai, Pak. Jadi ada yang santai beragamanya, macam-macam lah. Tetapi kalau perbedaan kondisi itu kombinasinya dengan ilmu, mudah-mudahan lahir darinya itu adalah kebaikan dan keberkahan. Mari kita lihat bagaimana ini para ahli yang nyusun, bukan hadis, bukan Al-Quran. Jadi boleh jadi keliru pengelompokannya. Yang pertama, kalau ilmu kombinasinya dengan athara, dengan kekayaan, kan ada orang kaya dan berilmu, ada orang yang tiba-tiba kaya tidak berilmu. Nah sekarang kalau kombinasinya kekayaan dan ilmu, maka darinya akan lahir al-ibda, inovasi-inovasi. Itu bagus karena kombinasinya ilmu. Tetapi kalau sebaliknya, kekayaan ini kombinasinya dengan lawannya ilmu, yaitu kebodohan, maka yang lahir adalah al-fasad, kerusakan. Jadi kalau ada orang yang kaya lahirnya adalah kerusakan, jangan-jangan orang tua misalnya hanya menyiapkan harta tapi tidak menyiapkan ilmu, sehingga mewariskan harta yang banyak pada anak tapi lupa mewariskan ilmu. Padahal kombinasi kaya dengan kebodohan bukan lahir kebaikan tetapi kerusakan. Itu yang pertama, kombinasi ilmu dan kekayaan. Yang kedua, kalau ilmu itu kombinasinya dengan kebebasan, dengan hurriyah atau kemerdekaan, maka dari sini akan lahir kebahagiaan. Karena orang kalau tidak merdeka, tidak bebas, agak sulit memikirkan kebahagiaan. Jadi kalau ilmu kombinasi dengan kebebasan, maka lahir kebahagiaan atau sa'adah. Akan tetapi sebaliknya, kalau kebebasan itu kombinasinya dengan al-jahlu atau kebodohan, maka lahir darinya adalah fawdha, anarki, chaos atau kekacauan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ilmu kombinasinya dengan as-sultah atau kekuasaan, ilmu kombinasi dengan kekuasaan, maka insya Allah akan lahir keadilan. Tetapi kalau sebaliknya, kekuasaan kombinasinya dengan kebodohan, maka akan lahir istibdad, kezaliman atau kesewenang-wenangan. Biasanya kita paling senang analisis orang lain. Jadi kalau penguasa saat ini misalnya sewenang-wenang atau zalim, jangan-jangan kombinasinya bukan ilmu tetapi lawannya ilmu. Yang keempat, kalau ilmu kombinasinya dengan ad-din, tapi yang dimaksud adalah giroh keagamaan, semangat keagamaan, maka insya Allah yang lahir adalah istiqomah. Tetapi kalau giroh keagamaan kombinasinya dengan kebodohan, dengan al-jahlu, maka yang lahir adalah irhab. Orang sekarang menerjemahkannya teror atau ancaman. Karena semangat agama tinggi, ilmu nggak ada. Yang ada kekeliruan-kekeliruan. Yang kelima, kalau ilmu kombinasinya dengan kemiskinan, maka betapapun miskin, insya Allah yang lahir adalah qanaah, berpuas hati, ridho dengan apa yang sudah dicapai. Tetapi kalau kebalikannya, kemiskinan kombinasinya dengan kebodohan, ini bahaya. Lahir adalah ijram, jarimah atau kriminalitas. Jadi kalau banyak kriminalitas, jangan-jangan sudah bodoh, miskin pula, kira-kira begitu. Nah, ini pengantar terakhir untuk agar kita tetap semangat bahwa
Makanya tadi saya bilang bahwa apa yang kita lakukan setiap waktu, setiap hari